Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Adam Bis Hawa. Ya, kali ini saya akan mengunjungi Pantai Balai Kambang di Malang Selatan. Tanah lotnya di Malang, yes. Di video ini saya akan mereview komplit Pantai Balai Kambang, baik lokasi, rute, harga tiket, dan tips, serta aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di pantai ini, serta spot foto yang sangat menarik di sini. Ya, inilah dia review Pantai Balai Kambang yang sangat populer di Malang Selatan. Berikut juga akan saya sajikan seluruh review fasilitas yang ada di Pantai Balai Kambang ini. Full review teman-teman. Nah, yang membuat menarik adalah aerial drone view, yaitu keindahan Pantai Balai Kambang yang tertangkap oleh pesawat drone yang ada di tengah video ini. Saksikan teman-teman, keren sekali. Baik, mari kita mulai review ini. Dilarang mandi di laut ya guys. Pertama-tama saya akan menuju ke arah timur dari Pantai Balai Kambang. Kondisinya lebih sepi, lebih landai, dan ombaknya juga tidak terlalu kuat. Lalu saya juga akan menuju ke bagian tengah pantai ini. Nah, di bagian tengah banyak karang-karang yang bolong atau karang-karang yang membentuk cekungan sehingga seperti laguna dengan air yang jernih, seperti kolam-kolam yang bisa kita nikmati untuk berendam di bibir pantai seperti ini. Yes, tapi tetap harus hati-hati. Dan tak lengkap kalau kita tidak menuju ke pura di Balai Kambang ini. Di bagian barat ada pura yang berada di Pantai Balai Kambang. Baik teman-teman, ikuti terus video ini hingga tuntas karena akan ada banyak keindahan dan informasi buat kalian. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Apa kabar teman-teman YouTuber? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita awali video ini dengan perjalanan dari Blitar menuju ke Pantai Balai Kambang. Kita sampai di perempatan Pasar Wates. Lalu kita belok ke arah kanan atau ke timur untuk mentok ketemu dengan masjid dengan pagar hijau. Kita belok kanan menuju ke arah selatan atau ke Desa Tugurejo. Lalu setelah sampai di Desa Tugurejo, kita ketemu dengan gapura yang ada patung Garuda Pancasilanya. Lalu kita menukik tajam ke kiri menuju ke Jalanan Makadam. Tak lama kemudian kita mentok belok ke arah kanan, ketemu dengan pertigaan. Nah, di sini kita sudah masuk ke daerah Kecamatan Donomulyo Malang. Kita ikuti jalan terus sampai akhirnya kita sampai di JLS atau Jalur Lintas Selatan Kabupaten Malang, yaitu dimulai dari Kecamatan Donomulyo sampai ke timur. Kita telusuri terus JLS ini sampai akhirnya kita menemukan keindahan di sekitaran jalan JLS ini. Nah, inilah dia tebing yang dibelah. Wow, sungguh sangat indah bukan? Istimewa sekali. Nah, akhirnya kita sampai di perempatan besar untuk membelok ke arah kanan menuju ke Pantai Balai Kambang. Nah, ini dia Sugeng Rawuh. Jangan khawatir kalau tidak tahu atau tidak ingin tersesat, andalkan Mbah Google Maps. Cukup ketik Pantai Balai Kambang Bantur Malang, pasti sudah sampai. Nah, ini dia gapura tiket masuk Pantai Balai Kambang. Untuk tiket masuk adalah 15.000 per orang. Lalu untuk parkir motor 5.000.
Untuk parkir mobil adalah 10.000. Setelah membayar tiket, kita masuk dan bertemu dengan sisi timur Pantai Balekambang yang dipagari coklat. Lalu kita langsung aja terus ke arah barat. Anda bisa memilih pantai ini manapun juga, karena pantai ini panjang sekali, bisa di timur, di tengah, dan di barat. Lalu saya memilih memarkir kendaraan di tengah pantai ini. Kemudian setelah parkir, kita mendirikan tenda untuk sekedar supaya bisa rebahan. Inilah dia tendanya. Kemudian kita langsung makan karena udah siang hari. Halo. Makan. Mantap. Pantai ini pertama kali ramai dan dibuka untuk umum oleh warga desa sekitar tahun 1978. Wah, sudah lama sekali ya. Lalu di tahun 1983, Pantai Balekambang diresmikan sebagai objek wisata di Malang oleh Bupati Malang pada waktu itu, yaitu Bapak Edi Slamet. Konon menurut sejarah, Pantai Balekambang berawal dari saat Syekh Abdul Jalil, seorang ulama asal Yogyakarta, membuka hutan di kawasan pantai. Beliau dipercaya sebagai salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir Pantai Balekambang, Kabupaten Malang. Keunikan pantai terletak pada bangunan yang berada di tengah pantai, persis seperti pura Tanah Lot yang ada di Bali. Dari keunikan inilah pantai ini diberi nama Pantai Balekambang, yang memiliki arti rumah yang mengambang dari kata bale dan ngambang dalam bahasa Jawa. Pura tersebut dikenal dengan nama Pura Amerta Jati dan berada di Pulau Ismoyo, Pantai Balekambang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai Balekambang memiliki segudang alasan yang membuat tempat ini begitu ramai diminati wisatawan. Berikut ini adalah hal-hal yang menarik di Pantai Balekambang. Yuk kita mulai reviewnya. Mari kita awali menuju ke arah timur dari Pantai Balekambang ini. Ya, inilah dia di sebelah timur dari Pantai Balekambang terdapat muara dari Sungai Air Tawar yang menuju ke Pantai Balekambang. Tapi bisa kalian nikmati ini untuk sekedar berendam di sekitaran pesisirnya. Nah, tak berapa lama dari muara tersebut, inilah dia Pantai Balekambangnya. Kecenderungan adalah sepi pengunjung, enak sekali di sini. Lalu pantainya juga landai. Kemudian ya, ombaknya juga tidak terlalu deras. Lumayanlah untuk sekedar ya berendam, lalu berenang tipis-tipis dan menikmati debur ombak. Mantap sekali sih kalau sisi timur. Sepi pengunjung, asik juga untuk camping ya. Tapi saran saya tetap hati-hati karena ombaknya bisa jadi ganas. Kalau ombak ganas ya jangan berenang ya. Nah, apa saya bilang, kalau di sisi timur sepi pengunjung, jadi sangat cocok untuk camping ya. Karena juga jauh dari warung, sehingga kalian bisa masak-memasak di sekitaran camping area. Lalu juga aktivitas yang bisa kita lakukan adalah bermain layang-layang seperti ini. Nah, banyak juga kok penjual layangan di sekitaran pantai, jadi nggak usah khawatir. Kemudian di area parkir ada pendopo besar untuk siapa tahu ada yang punya acara reuni keluarga di sana. Kemudian tempat parkirnya juga sangat luas. Mantap sekali kalau sisi timur nih. Entah kenapa nggak tahu juga ya, sisi timur dari Pantai Balekambang ini kok sepi pengunjung. Tapi malah enak sekali sebenarnya kalau sepi pengunjung daripada terlalu ramai.
Nah, seperti ini kan, seperti ya bisa dinikmati dengan keluarga. Lalu tak berapa lama kita menuju ke arah tengah dari pantai, di mana saya memarkir kendaraan di sini. Lalu ada juga parkiran sepeda motor yang sangat luas, jadi motor tidak boleh masuk di portal. Lalu ada juga mulai homestay maupun hotel kecil-kecilan penginapan di sekitaran tengah dari pantai Balikambang ini. Bis juga bisa masuk, bis besar loh ini. Lalu banyak sekali penginapan homestay di sekitaran ini. Nah, kita mulai mereview bagian tengah dari pantai Balikambang ini ya. Di bagian tengah banyak terdapat karang-karang di bibir pantainya seperti ini. Namun enaknya ada cekungan yang dari karang-karang bolong tersebut. Di cekungan itu bisa berbentuk kolam, sehingga kita bisa ceburan atau berendam di kolam itu. Nah, di situ kita bisa leyeh-leyeh dan membasahi badan sambil seperti kungkum. Nah, enak sekali menikmati deburan ombak di sekitaran kolam kecil yang ada di karang bolong di bibir pantai. Tapi tetap hati-hati dan waspada ya, karena ombaknya pun agak deras daripada sisi timur. Kalau anak-anak mandi di kolam cekungan pantai yang karang bolong ini harus tetap diwaspadai dan dilihat, diamati dan dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi cekungan yang berisi air ini sangat jernih dan enak dilihat. Mantap sekali, warnanya biru kehijau-hijauan. Keren sekali pokoknya. Ini adalah bibir pantai di bagian tengah dari pantai Balikambang. Yes. Baik, waktu yang cocok untuk menikmati debur ombak yang ramah adalah sekitaran siang hari menuju ke sore hari ya. Mantaps. Oke, kita lanjut ya reviewnya menuju ke bagian barat pantai Balikambang. Di bagian barat terdapat masjid besar di bibir pantai. Lalu melalui portal untuk menuju ke kios-kios pasar. Setelah berjalan tak berapa lama dari masjid tersebut, ada pasar buah-buahan. Nah, di pasar ini banyak dijual berbagai macam buah-buahan. Mantap sekali nih. Dan lumayan murah kok. Kemudian digelarnya di bibir pantai. Jadi ya sambil menikmati pantai sambil berbelanja buah-buahan. Keren sekali nih. Jadi pasar buah-buahan ini adalah di sebelah barat dari bangunan masjid. Dan di depannya juga terdapat kios-kios untuk pernik-pernik dan aksesoris yang bisa dibawa pulang. Oke, ini dia nih pantai Balikambang sebelah barat. Ya, pantai yang sebelah barat adalah pantai yang sangat ramai pengunjungnya. Karena di sebelah ini kita bisa melihat pura yang berada di Pulau Ismoyo. Kemudian kita ada juga wahana komedi puter nih di bagian barat. Lalu ada juga wahana bom-bom kar. Nah, ini anak laki-laki paling suka. Dan juga kuda berputar nih. Wah, banyak terdapat wahana untuk anak-anak di bagian barat pantai Balikambang. Mantap sekali. Kemudian tak lupa ada juga kereta kelinci. Ini anak saya suka nih. Naik ke sini kereta kelinci berputar-putar. Ada juga tempat mainan balon ya. Lalu parkirannya juga sangat luas.
Namanya juga bagian barat, jadi ya paling banyak pengunjungnya nih. Tapi memang tetap eksotis sih Pantai Balikambangnya. Kalau mau wahana yang paling menantang yaitu Flying Fox dari Pulau Ismoyo menuju ke bibir pantai Pantai Balikambang. Di bagian barat Pantai Balikambang terdapat bangunan jembatan seperti ini. Nah, di bawahnya ada banyak orang yang bermain pasir dan ada pula persewaan apa ya ini ya? Ya, semacam perahu dari karet ya, yang disewakan 10.000 sampai 20.000 nih. Sampai sepuasnya. Mainnya di sekitaran muara dari Pantai Balikambang. Nah, di sini nih tempat untuk bermain balon karet atau balon udara ini yang dibuat untuk mengapung di muaranya yang menuju ke laut. Di bawahnya jembatan yang mengarah ke Pulau Ismoyo. Oke, baik, kita mulai naik ke jembatan menuju ke Pulau Ismoyo ya, di mana terdapat pura yang mengambang dibangun di Pulau Karang kecil di Pantai Balikambang. Nah, ini view dari atas Pulau Ismoyo. Mantap sekali nih Pantai Balikambangnya. Dan seperti yang saya kira, ramai sekali di jembatan menuju ke Pulau Ismoyonya. Banyak orang yang ingin foto di sini karena spot foto yang paling instagramable adalah ya di jembatan ini menuju ke Pulau Ismoyonya. Nah, Pura Amertajati ini sering digunakan untuk ibadah umat Hindu, terutama saat upacara keagamaan atau hari besar. Keunikan inilah yang membuat Pantai Balikambang disebut juga sebagai tanah lotnya Pulau Jawa. Jarak pulau ini tidak terlalu jauh dengan bibir pantai, sehingga saat air laut surut, wisatawan dapat melihat dari dekat pura ini. Oh iya, untuk biaya wahana Flying Fox adalah 20.000 per orang ya, untuk sekali perjalanan. Lalu untuk sewa tenda sekitar 100.000 ya, itu yang paling besar. Kemudian sewa tikar adalah sekitaran 5.000 sampai dengan 20.000. Untuk makanan di sekitaran pantai antara 10.000 sampai 25.000 saja. Perhatian, untuk wanita menstruasi, lalu keluarga ada yang meninggal sebelum 7 hari, itu dilarang masuk ke area Pura Amertajati ini. Wah, ramai juga ya. Ayo kita berkeliling di Pulau Ismoyo ini, di mana ada Pura Amertajati ini. Wow, karangnya besar-besar. Ini bagian belakang dari Pulau Ismoyo. Boleh juga kok anak kecil ditemani orang tuanya untuk Flying Fox. Pura Amertajati ini dibangun pada tahun 1985. Pura ini hingga kini masih digunakan sebagai kegiatan keagamaan umat Hindu. Warga setempat pun masih memegang teguh tradisi suroan dan upacara Jalanida Puja. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu aerial drone view dari Pantai Balikambang. Selamat menikmati ya teman-teman. Nah, sambil kalian menikmati keindahan dari drone, saya akan membahas for your info. Pantai ini memang terkenal menyimpan banyak misteri berbau mistis, yaitu salah satunya keberadaan Nyi Roro Kidul, sang penguasa kerajaan di pantai selatan. Entah kenapa, tapi yang jelas katanya kalau sampai memakai baju merah ataupun hijau pasti akan diseret ke lautan dan kembali dalam keadaan tak bernyawa.
Konon mereka yang meninggal terbawa arus akan dijadikan abdi oleh Nyi Roro Kidul. Lalu yang kedua, sepasang kekasih yang belum menikah kemungkinan akan terpisah setelah datang ke pantai ini. Akan tetapi jika sudah menikah, tidak masalah untuk pergi berdua ke pantai Balekambang. Percaya atau tidak, mitos tersebut juga banyak dibuktikan oleh pasangan muda yang belum menikah. Waduh. Lalu yang ketiga, airnya yang akan membuat siapa saja yang menggunakannya menjadi awet muda. Waduh, keren iki. Banyak juga yang sudah membuktikan kebenarannya, namun ada juga yang tidak merasakan efek apapun setelah mengusapkan air di wajahnya. Ya, ini bisa jadi mitos, bisa jadi fakta, tapi misteri yang belum terungkap. Keempat, tradisi yang sampai saat ini masih dijalani di pantai Balekambang yakni larung sesaji. Larung sesaji adalah salah satu tradisi dalam rangka peringatan tanggal 1 Suro di Pendopo Balekambang. Nah, di larung sesaji ini kita melarung persembahan berbentuk seperti rumah dan disiapkan di pendopo yang di dalamnya ada aneka polo pendem serta kepala kaki dan kulit wedhus kendit. Waduh, keren sekali. Yo, anak sunset nih. Hehe. Oke, itulah tadi review komplit dari Pantai Balekambang di Malang Selatan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Lalu jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Yuhu. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, sampai ketemu di video saya yang lainnya ya. Tonton juga video saya yang banyak adventure petualangannya loh ya. Banyak sekali. Lihat di playlist dan atau di video terbaru. Oke, sampai ketemu ya teman-teman. Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu. Ciao, see you soon guys.